Tuhan bersamamu. Apa maknanya aku hari ini? Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam, kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua mendengarkan renungan yang diambil dari homili Romo RD Victorius Rudiartono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang dicintai Tuhan, ketika kita boleh merenungkan Injil hari ini tentang tanda-tanda kehadiran dan bagaimana perspektif hidup Anda dan saya seringkali bercampur atau mungkin dalam perjalanannya boleh menempuh 1, 2, atau 3 hal dari tingkatan. Hidup itu punya level-levelnya, dari level yang jasmani mengarah kepada moral dan pada akhirnya spiritual. Inilah tingkatan-tingkatan 3 pokok besar. Kalau menurut James W. Fowler dirumuskan sampai tingkat ke-7. Dan tingkat 7 itu sampai orang mengalami pengalaman spiritual, pengalaman universal, dan itulah yang ada dan terjadi dalam kesaksian Gereja Katolik. Ialah santo dan santa. Inilah sebetulnya sebuah tingkat level hidup yang Anda harus cari, dan bagaimana hari ini ditampakkan oleh Tuhan lewat tanda-tanda kehadiran. Misalnya disebut di sini, mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa sih Romo tanda Nabi Yunus? Tanda orang yang selalu ragu-ragu, selalu menuntut bukti, selalu begini, begitu dan sebagainya. Maka tandanya ditampilkan tanda Nabi Yunus. Yunus kan awalnya diminta untuk menjadi pemberita Injil, menolak. Begitu dipakai terlanjur dan akhirnya sadar. Itulah Anda dan saya. Dalam catatan itu seringkali kita juga mengalami gitu, penuh keraguan. Diminta jadi ketua lingkungan, "Jangan saya Romo, saya berdosa." Lah, nunggu kamu suci kapan bisanya? Atau kita mudah, "Jangan saya Romo," ya kita menolak.
Kalau semuanya menolak, mau masuk surga apa enggak ya? Semoga masuk surga ditolak juga. Nah, dalam catatan ini repot. Inilah tanda-tanda Nabi Yunus, tanda-tanda ketidakpercayaan, tanda-tanda keraguan-raguan. Padahal Yesus menuntut kamu dari imanmu, dari kepercayaan kepada Allah, percayakanlah semuanya sebagai karya penyelenggaraan ilahi. Mengutip Santo Ignatius dirumuskan dengan amat gamblang. Santo Ignatius berhasil merumuskan sebuah pengalaman rohani dengan mengatakan, mari dalam hidup Anda dan saya selalu memakai perspektif yang ilahi. Apa perspektif yang ilahi itu? Ignatius melihatnya dalam hidup. Mari kita melihat Allah di dalam segala dan melihat segala di dalam Allah. Artinya adalah Anda semua harus menangkap peristiwa kehidupan ini dalam langkah laku spiritual. Apa maknanya aku hari ini? Apa maknanya aku jadi prodiakon? Kenapa pagi-pagi mau tugas seperti ini? Apa maknanya aku jadi lektor? Kenapa mau bangun pagi tugas? Apa maknanya kepada Anda dan saya ikut misa? Apakah cuma tidur merem di gereja ini, atau kita terus aktif ya? Misa-misa kita ini penuh saut-sautan. Kalau Anda nggak nyaut-nyaut, lah kayak di pertapaan dong misalnya gitu ya. Maka inilah sebuah tanda-tanda spiritual yang harus dihadapi oleh Anda dan saya sebagai orang-orang yang ingin mengikuti jejak Kristus. Mari kita pahami tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita agar Anda dan saya sungguh spiritual dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.